Halo semua, jumpa lagi dengan saya di channel Andrea Chemistry. Kali ini kita akan belajar tentang reaksi redoks. Oke, langsung saja ke pengertian dari reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Atau bisa dikatakan, reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Sebelum kita mempelajari tentang reaksi redoks, kita akan mengkaji satu persatu pengertian dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Ada 3 konsep yang digunakan dalam mengkaji pengertian dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Konsep yang pertama yaitu konsep berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Yang disebut dengan reaksi oksidasi adalah suatu reaksi yang ditandai adanya peristiwa penggabungan oksigen oleh suatu zat. Contoh, Cu plus O2 menjadi CuO. Jadi di sini O2 bergabung dengan Cu. Sedangkan reaksi reduksi adalah suatu reaksi yang ditandai adanya peristiwa pengurangan oksigen dari suatu zat. Contohnya KClO3 menjadi KCl plus O2. Jadi di sini O2-nya dilepaskan atau terjadi pengurangan oksigen. Konsep yang kedua adalah konsep berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Yang disebut dengan reaksi oksidasi adalah suatu reaksi yang ditandai adanya peristiwa pelepasan elektron. Contoh, Ba menjadi Ba2 plus 2 elektron. Di sini ada elektron yang dilepaskan, yaitu sebanyak 2. Ciri jika elektron itu dilepaskan, maka penulisan elektron itu terletak di sebelah kanan tanda panah. Nah, sedangkan reaksi reduksi adalah suatu reaksi yang ditandai adanya peristiwa penangkapan elektron. Contoh, Al3 plus 3 elektron menjadi Al. Nah, di sini ada elektron yang ditangkap. Ciri jika elektron itu ditangkap, maka penulisan elektron itu di sebelah kiri tanda panah. Konsep yang ketiga adalah konsep berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi atau bilok. Yang disebut dengan reaksi oksidasi adalah suatu reaksi yang ditandai adanya peristiwa peningkatan bilangan oksidasi atau bilok. Sedangkan reaksi reduksi adalah suatu reaksi yang ditandai adanya peristiwa penurunan bilangan oksidasi atau bilok. Contoh reaksi oksidasi dan reaksi reduksi berdasarkan konsep yang ketiga atau peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi atau biloks terdapat pada reaksi berikut ini. Nah, untuk mengetahui mana yang termasuk reaksi oksidasi dan mana yang termasuk reaksi reduksi, maka masing-masing unsur ditentukan terlebih dahulu bilangan oksidasinya atau biloknya. Nah, coba kita tentukan terlebih dahulu bilok masing-masing unsur dalam reaksi ini. Aturan dalam menentukan bilok atau bilangan oksidasi sudah ditayangkan pada video sebelumnya. Silakan bisa dilihat lagi. Langsung saja, bilok dari unsur K ini adalah 0, karena termasuk unsur bebas. Bilok dari unsur H dan O ini berapa? Kalau H adalah plus 1. Nah, kalau O adalah min 2. Sedangkan unsur K, O, H, berapakah unsur K biloknya? Di sini adalah plus 1. Nah, yang ini adalah plus 1, sedangkan yang O adalah min 2. Sedangkan H dalam H2, berapakah biloknya? Ini adalah 0, karena termasuk molekul unsur. Oke, langsung kita tentukan saja unsur di sebelah kiri dan di sebelah kanan yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, kita lihat di sini ada unsur K memiliki bilangan oksidasi 0 dan di sebelah kanan ini K bilangan oksidasinya adalah plus 1. Maka dari 0 ke plus 1 terjadi kenaikan bilangan oksidasi atau terjadi peningkatan bilangan oksidasi. Maka ini yang disebut dengan reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi. Nah, sekarang kita lihat
unsur di sebelah kiri dan di sebelah kanan yang mengalami perubahan bilangan oksidasi juga. Yaitu di sini ada unsur H, bilangan oksidasinya adalah +1. Di sebelah kanan ini ada unsur H, bilangan oksidasinya adalah 0. Dari +1 ke 0 terjadi penurunan bilangan oksidasi. Berarti di sini disebut dengan reaksi reduksi. Inilah contoh reaksi oksidasi dan reaksi reduksi berdasarkan konsep yang ketiga, yaitu peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, karena di dalam satu reaksi ini terjadi reaksi reduksi dan terjadi reaksi oksidasi secara bersamaan, maka reaksi ini disebut dengan reaksi redoks. Jadi reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terdapat reaksi reduksi dan reaksi oksidasi yang berjalan secara bersamaan. Tetapi jika dalam reaksi itu tidak terdapat reaksi reduksi dan oksidasi secara bersamaan, maka itu disebut bukan redoks. Atau bisa juga di dalam reaksi itu hanya terdapat reaksi reduksi saja atau hanya reaksi oksidasi saja, maka itu juga disebut dengan reaksi bukan redoks. Oke, sekarang kita lanjutkan ke oksidator dan reduktor. Oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami reaksi oksidasi, sedangkan dia sendiri mengalami reaksi reduksi. Sedangkan reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami reaksi reduksi, sedangkan dia sendiri mengalami reaksi oksidasi. Contoh, tentukan reaksi di bawah ini termasuk reaksi redoks atau bukan. Jika reaksi redoks, tentukan oksidator, reduktor, zat hasil reaksi reduksi, dan zat hasil reaksi oksidasinya. MnO2 plus 4HCl menjadi MnCl2 plus 3H2O plus Cl2. Di sini kita tentukan masing-masing unsur bilangan oksidasinya. Nah, kita tentukan Mn bilognya berapa, O berapa. Mn sama O sesuai dengan urutan dalam penentuan bilangan oksidasi yang pernah saya sampaikan, maka di sini dimulai dari O. O adalah min 2. Nah, min 2 kali 2 di sini kan min 4. Berarti Mn min 4 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini muatannya dia adalah 0. Maka Mn adalah plus 4. Plus 4 turun ke bawah, di sini jadinya tetap plus 4. Karena ini indeksnya 1. Nah, sekarang HCl. Duluan H. H adalah plus 1. Plus 1 berarti Cl-nya adalah min 1. Sedangkan MnCl2 duluan Cl, maka Cl di sini min 1, min 1 kali 2, ini adalah min 2, berarti di sini adalah plus 2, maka Mn berapa? Berarti plus 2 dibagi 1, yaitu plus 2. Nah, sekarang H2O duluan H, H adalah plus 1, plus 1 dikalikan 2 di atas di sini adalah plus 2, di sini plus 2 ditambah O sama dengan 0, berarti O adalah min 2. Maka turun ke bawah ini jadi min 2 karena dibagi indeksnya 1. Nah, sekarang Cl2 berapakah bilognya? Karena Cl2 ini adalah molekul unsur, maka bilognya adalah 0. Oke, sekarang kita tentukan unsur di sebelah kiri dan di sebelah kanan yang sama yang memiliki perubahan bilangan oksidasi. Nah, sekarang kita lihat di sini Mn plus 4, di sini Mn plus 2. Berarti dari plus 4 ke plus 2 terjadi penurunan bilangan oksidasi. Maka di sini terjadi reaksi reduksi. Oke, kita cari pasangan yang lain. Misalkan di sini adalah Cl. Cl di sini min 1. Yang di sebelah kanan ini 0. Dari min 1 ke 0 terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Berarti ini adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi. Oke, sekarang kita lihat karena di sini ada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi yang berjalan secara bersamaan, maka reaksi ini disebut dengan reaksi redoks. Reaksi redoks. Jadi kita bisa menjawab reaksi ini termasuk reaksi redoks. Nah, sekarang kalau ini reaksi redoks, kita disuruh menentukan oksidatornya, reduktornya, zat hasil reaksi reduksi, zat hasil reaksi oksidasinya. Nah, kita tuliskan di bawah ini.
oksidatornya. Oksidator berarti dia menyebabkan zat lain mengalami reaksi oksidasi, sedangkan dia sendiri mengalami reaksi reduksi. Berarti kita cari pasangan yang mengalami reaksi reduksi. Tadi kan MnO2 menjadi MnCl2. Nah, kita ambil yang di sebelah kiri tanda panah, yaitu MnO2. Maka di sini adalah MnO2. Nah, sekarang reduktornya apa? Reduktor itu menyebabkan zat lain mengalami reaksi reduksi, sedangkan dia sendiri mengalami reaksi oksidasi. Berarti dicari pasangan yang mengalami reaksi oksidasi, yaitu yang mana? Yaitu HCl dan Cl2. Nah, kita ambil zat yang di sebelah kiri, tapi angka koefisiennya tidak usah ditulis, berarti hanya HCl-nya saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ke hasil reaksi reduksi dan hasil reaksi oksidasi. Nah, hasil reaksi reduksi, berarti kalau hasil itu berarti di sebelah kanan tanda panah. Nah, dilihat hasilnya reaksi reduksi yang mana? Kalau ini reaksi reduksinya kan ini MnO2 menjadi MnCl2. Berarti hasilnya adalah MnCl2. Sedangkan hasil reaksi oksidasi yang mana? Berarti di sebelah kanan. Kalau reaksi oksidasinya kan ini, HCl menjadi Cl2. Berarti hasil reaksi oksidasinya adalah Cl2. Nah, untuk menentukan zat-zat ini, baik oksidator, reduktor, hasil reaksi reduksi, hasil reaksi oksidasi, angka koefisiennya tidak usah ditulis. Yang ditulis hanya zatnya saja. Oke, kita lanjutkan ke istilah autoreduk atau disproporsionasi. Autoreduk adalah reaksi reduk di mana salah satu spesies di sebelah kiri mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi sekaligus. Contoh reaksi autoreduk, di sini ada Cl2 plus 2 NaOH menjadi NaCl plus NaClO plus H2O. Nah, di sini kita tentukan bilog masing-masing unsur terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari Cl2. Berapakah Cl di dalam Cl2? Karena Cl2 ini adalah molekul unsur, maka bilognya di sini adalah 0. Nah, kita lanjutkan NaOH. Nah, yang kita tentukan bilognya adalah Na dulu, seperti urutan dalam penentuan bilangan oksidasi yang pernah saya sampaikan di video sebelum ini. Nah, Na di sini karena golongan 1A, maka bilognya ini adalah plus 1. Nah, setelah itu urutannya H yaitu plus 1. Nah, kita lanjutkan yang O, karena di sini plus 1, maka O ini adalah min 2. Nah, sekarang Na dan Cl duluan siapa? Yaitu Na. Na adalah plus 1. Cl adalah min 1. Oke. NaClO. Maka yang kita tentukan dulu adalah yang Na. Na adalah plus 1. Setelah itu urutannya adalah O. Ya. O adalah min 2. Nah, sekarang plus 1 ditambah Cl min 2 sama dengan 0. Maka Cl di sini adalah plus 1. Ya. Nah, sekarang H2O, H berapa? Yaitu plus 1. O-nya adalah min 2. Oke, sekarang kita hubungkan antara unsur di kiri dan di kanan, unsurnya yang sama, tetapi mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, sekarang kita lihat, di sini Cl yang ada di dalam Cl2 adalah 0. Sedangkan Cl yang di sini, kanan, ini adalah min 1. Dari 0 ke min 1 mengalami penurunan bilangan oksidasi. Ini disebut dengan reaksi reduksi. Reaksi reduksi. Nah, sedangkan Cl ini dengan Cl yang ini, nah ini adalah 0, yang di sebelah kanan ini adalah plus 1. Berarti ini kita hubungkan lagi dengan Cl yang ini. Dari 0 ke plus 1 mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maka ini disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, sekarang bisa kita lihat, kalau ada
Zat di sebelah kiri tanda panah itu dia bisa mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi sekaligus, maka reaksi ini disebut dengan reaksi autoredok. Nah, kalau yang tadi reaksi redok tadi itu spesiesnya harus sendiri-sendiri ya, tidak boleh ngerangkep. Ini kan Cl2-nya ngerangkep. Dia bisa mengalami reduksi, dia bisa mengalami reaksi oksidasi. Maka ini disebut dengan reaksi autoredok. Oke, sebagai latihan soal, di sini saya berikan beberapa soal. Perintahnya adalah tentukan reaksi berikut ini termasuk reaksi redok atau bukan redok. Jika reaksi redok, tentukan oksidator, reduktor, hasil reaksi reduksi, hasil reaksi oksidasinya. Di sini ada soal dari A sampai dengan G untuk latihan soal dalam menentukan reaksi redok atau bukan redok. Oke semuanya, inilah materi tentang reaksi redok dalam penentuan reduktor dan oksidator. Semoga bermanfaat.